Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak, saya Rizka M. Imron dengan NIM 12170500126 dari kelas praktikum E Sistem Multimedia. Kali ini saya akan memberikan penjelasan demonstrasi mengenai eh, aplikasi sederhana yang saya buat, yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester praktikum sistem multimedia. Nah, aplikasi yang saya buat merupakan aplikasi kompresi audio dan foto. Singkat saja, sebelum saya masuk ke pendemonstrasian, saya ingin menjelaskan eh, terlebih dahulu mengenai kode yang saya buat. Di sini saya menggunakan Streamlit, Pak. Ya. Dan kemudian di dalamnya menggunakan Python. Nah, langsung saja barangkali ke penjelasan mengenai kode. Di sini ada library import, di mana ini kita akan menggunakan pustaka ini untuk kita perlukan dan kita gunakan dalam proses pembuatan si aplikasi sederhana tersebut. Kemudian ada function to compress audio. Nah, ini fungsi dari ini, dia akan menerima file audio dan kemudian diproses. Setelah file audio diproses, sebagai inputan ya, dia akan kembalikan file audio yang dikompres tersebut. Nah, kemudian kita bisa mengatur uh, bisa mengatur bitrate yang kita mau gitu, dari si audio tersebut. Lanjut ke function to compress image, sama halnya dengan yang audio sebelumnya. Jadi fungsi dari compress image ini, dia akan menerima file gambar. Perbedaannya gambar yang sekarang, kalau sebelumnya audio, sekarang gambar sebagai inputan, dan kemudian setelah diproses dia akan mengembalikan file gambar tersebut yang dikonversi gitu. Sama halnya dengan audio, kita bisa mengatur kualitas yang kita inginkan gitu, berapa berapa ukuran kualitas yang ingin kita gunakan. Lanjut ke di sini ada define for audio compression. Nah, define fetch for audio compression ini merupakan halaman dengan halaman audio ya, halaman audio kira-kira seperti itu. Tetapi ini fokusnya tuh untuk oh maaf, ini define for audio compression ini tuh halaman yang berisikan elemen-elemen untuk mengkompresi file audio gitu. Nah, ada di dalam halaman ini. Nah, si pengguna atau user atau kita yang menggunakan tuh bisa mengubah file audio, kemudian memilih ukuran bitrate-nya mau berapa gitu. Nah, nanti ketika sudah dikonversi, kita dapat mengunduh. Jadi kita bisa mengunduh si file yang sudah kita konversi tersebut gitu. Jadi tidak hanya dikompres, jadi kita bisa mengunduhnya. Lanjut ke sini ada define fetch for image compression. Nah, ini di halaman ini tuh kita hanya fokus pada pemrosesan gambar saja gitu. Nah, si pengguna atau kita nanti bisa uh, memilih si kualitas gambar dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar gitu, ukurannya dari mulai 1 KB mungkin ke 100 KB. Pokoknya ada 1 sampai 100 untuk kita menyeting kualitas gambar yang kita inginkan seperti apa. Dan sama halnya dengan audio, kita bisa mengunduh gambar yang sudah kita kompres gitu. Kemudian lanjut ke multi-page function. Ini di sini merupakan fungsi utama yang mana dia mengatur antara navigasi halaman audio dan halaman gambar. Dia mengatur halaman gambar dan audio dengan navigasi seperti itu. Nah, kita dapat memilih si halaman yang mereka kunjungi tuh ya ini melalui sidebar ini gitu. Nah, kemudian di sini ada run the f. Nah, si kode ini yang terakhir ya.
Roundef ini kode untuk menjalankan aplikasi saat kita eksekusi. Nah, ini merupakan penjelasan kodenya karena kita menggunakan Python dan Streamlit gitu ya. Dan kita lanjut ke pendemonstrasian ya Pak. Baik Pak, ini merupakan tampilan dari aplikasi sederhana yang saya buat. Tadi saya menggunakan Streamlit yang mana di dalamnya menggunakan Python. Nah, ini untuk UI-nya. Di sini ada dua fitur, Pak. Ada audio compression, di mana di sini terdapat bitrate yang mana kita bisa atur semua kita dari mulai 64K sampai 320K. Nah, ini settingannya seperti ini. Dan ada image compression. Nah, sama halnya dengan audio di atas tadi, kita juga bisa mengatur ukuran atau kualitas gambar yang akan kita kompres. Itu loh. Kita dari mulai 1% mungkin ya ini, dan kemudian nanti sampai 100%. Kita coba terlebih dahulu pada image ya Pak. Kita cari filenya, kemudian kita pilih. Saya coba menggunakan yang ini. Tunggu sebentar. Nah, ini gambar ini ukuran awalnya itu 10 MB ya. Nah, kita coba turunkan ukurannya berapa ya, sekitar 10% lah. Nah, 10%, kemudian kita kompres image-nya. Nah, di sini sudah berhasil, kompres sudah berhasil, dan kemudian kita bisa download si hasil gambar yang sudah kita kompres tadi. Nah, ini gambar yang tadi kompres, dia berubah menjadi 358 KB. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya menjadi seperti ini. Dia ada perpecahan warna ya Pak. Di objek belakangnya juga berubah jika dibandingkan dengan yang atas seperti ini. Nah, karena kita turunkan sampai 10%. Nah, ada pecahan-pecahan juga di objeknya. Tuh. Dibanding dengan ini terlihat jelas. Nah, ini untuk kompres audio, kompres gambar. Kita lanjut ke contoh kompres audio. Kita cari dulu file yang akan kita kompres. Nah, di sini sudah ada. Saya menggunakan file yang Cinderella. Kita open. Kemudian kita contoh ingin ini suara aslinya ya sebelumnya. Seperti ini. Nah, kita akan kompres ke 320K lah, coba paling tinggi ya. Kita kompres audio. Nah, sini sudah selesai untuk downloadnya, kemudian kita bisa download. Oh, kita sudah selesai untuk kompresnya, kemudian kita bisa download. Ini filenya berbentuk MP3, MP3. Nah, ini kan file sebelumnya 3,2 MB ya Pak ukurannya. Nah, di sini berubah menjadi 8 MB. Suara yang telah kita kompres ke ukuran 320K MB-nya menjadi 10,8. Merupakan pendemonstrasian Pak dari aplikasi sederhana yang saya buat, dimana terdapat dua fitur, yaitu audio compression dan juga image compression. Nah, barangkali hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya memohon maaf atas kekurangan dari segala hal, baik itu dari pengimplementasian maupun user interface-nya dan juga penjelasannya. Saya mohon maaf.
Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.